Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuanda Puspitasari. Saya mahasiswa program studi manajemen dengan nomor NIM 220201010048. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis model Canvas dari mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan dosen Ibu Rati Anggoro Wilis. Terima kasih Ibu atas kesempatannya untuk kami belajar bisnis model Canvas ini, yang dimana model bisnis ini adalah suatu kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai model bisnis, menguraikan bagaimana organisasi menghasilkan pendapatan, melayani, dan bagaimana sampai mencapai tujuan. Lalu bisnis model Canvas ini adalah sebuah alat manajemen strategis yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. Bisnis model Canvas ini atau bisa disebut BMC berbentuk dokumen satu halaman yang menggambarkan elemen-elemen fundamental bisnis atau produk dan menyusun ide dengan cara yang koheren. Pencipta bisnis model Canvas ini adalah Alexander Osterwalder, seorang pengusaha dan penulis asal Swiss. Beliau pertama kali memperkenalkan bisnis model Canvas ini pada tahun 2005 dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Lalu tujuan BMC ini tuh apa sih? Yang pertama yaitu memetakan dan memvisualisasikan model bisnis. Yang kedua adalah mengidentifikasi dan memvalidasi asumsi bisnis. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Yang keempat, mendorong inovasi dan adaptasi. Yang kelima adalah memperjelas strategi dan fokus. Fungsi utama BMC ini tuh apa gitu. Jadi memahami dan memvisualisasikan model bisnis, mengidentifikasi peluang dan tantangan, berkomunikasi dan menyelaraskan tim, menguji dan memvalidasi model bisnis, serta meningkatkan dan berinovasi. Manfaat utama dari bisnis model Canvas ini adalah yang pertama membantu Anda untuk fokus pada hal-hal yang penting. Yang kedua adalah membantu Anda untuk berpikir kreatif. Yang ketiga adalah membantu Anda untuk membuat keputusan yang lebih baik. Elemen model bisnisnya ini tuh apa aja sih? Yang pertama adalah segmen pelanggan atau customer segment. Jadi ini adalah elemen ini mendefinisikan kelompok konsumen yang menjadi target utama bisnis Anda. Segmentasi ini dapat dilakukan berdasarkan demografis, psikografis, geografis, dan perilaku. Yang kedua adalah proporsi nilai atau value proposition. Jadi elemen ini menjelaskan nilai dan manfaat yang ditawarkan bisnis Anda kepada pelanggan. Proporsi nilai harus unik dan menarik bagi target pasar. Yang ketujuh adalah aktivitas utama atau activities. Itu yang pertama adalah kegiatan utama yang dilakukan bisnis untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Lalu yang kedua adalah produksi pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Yang ketiga adalah aktivitas yang diperlukan untuk menjalankan model bisnis. Lalu yang kedelapan adalah kemitraan usaha, key partnerships, di mana kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan bisnis. Yang kedua adalah pemasok, distributor, mitra teknologi, dan influencer. Yang ketiga adalah membangun hubungan yang saling menguntungkan. 9 adalah struktur biaya atau cost struktur, di mana biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis, biaya produksi, pemasaran, penjualan, dan overhead, serta menemukan cara untuk mengoptimalkan biaya. Yang ketiga adalah saluran atau channels. Jadi elemen ini menjelaskan bagaimana Anda menjangkau dan berkomunikasi dengan pelanggan Anda. Lalu saluran ini dapat berupa saluran online seperti website, media sosial, atau offline, toko fisik atau distributor. Yang keempat adalah hubungan pelanggan atau customer relationship. Jadi elemen ini menjelaskan bagaimana kita membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan kita. Dan hal ini dapat dilakukan melalui layanan pelanggan, program loyalitas, dan komunitas.
Yang kelima adalah aliran pendapatan atau revenue streams. Jadi elemen ini menjelaskan bagaimana Anda menghasilkan pendapatan dari bisnis Anda. Aliran pendapatan dapat berasal dari penjualan produk, layanan, atau iklan. Yang keenam adalah sumber daya utama atau key resource. Jadi aset dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Karyawan, infrastruktur, teknologi, dan bahan baku. Kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan. Di sini kesimpulannya dari model bisnis kanvas di atas adalah alat yang berguna untuk memvisualkan dan memahami model bisnis kita atau Anda sekalian dengan memahami elemen-elemen BMC tersebut. Jadi kita dapat lebih mudah mengidentifikasi peluang dan area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kesuksesan bisnis tersebut. Lalu kita dari BMC ini kita menjelaskan untuk study case-nya atau case study-nya itu adalah kemarin di materi sebelumnya saya membahas tentang McDonald. Nah, di sini saya juga akan melanjutkan BMC ini tentang McDonald juga. Dan forecast tadinya itu adalah McDonald. Di mana bisnis model kanvas McDonald ini sampelnya adalah kayak partnernya adalah supplier, delivery provider. Kayak activitiesnya adalah in-store sales, franchise management, lalu kayak resource-nya brand, real estate, value proposition-nya adalah cheap and quick food and service with consistent quality from a trust brand, become a successfully entrepreneur and have more profit through the McDonald brand name. Nah, customer relationship-nya adalah customer service atau sosial media, serta customer segment-nya adalah buyer and franchise, channel-nya website plus app store, dan store, serta cost strukturnya itu kita McDonald membayar marketing, administration, salaries, operasional, dan revenue-nya itu dari meal, sales, royalty. Seperti itu. Contoh bisnis model kanvas McDonald ini adalah pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1991. Pada tanggal 23 Februari. Nah, gerai pertama ini terletak di Sarinah, Jalan MH Tamrin nomor 11 Jakarta Pusat. Pembukaan McDonald Sarinah saat itu menjadi fenomena sosial dan budaya yang sangat luar biasa. Antrian panjang mengular hingga keluar gedung, menandakan tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap restoran cepat saji asal Amerika Serikat ini. Nah, pemiliknya adalah PT Ramalco Gerbang Mas, yaitu Bapak Bambang Rahmadi, adalah sosok yang berjasa membawa McDonald's ke Indonesia. Nah, Bapak Bambang ini harus bekerja keras nih merayu pihak McDonald's selama 1,5 tahun untuk mendapatkan hak waralaba restoran ini. Ia bahkan harus bersaing dengan ribuan peminat lainnya dari seluruh dunia. Namun, kesuksesan McDonald's Sarinah kemudian diikuti dengan pembukaan gerai-gerai lainnya di berbagai kota besar di Indonesia. Pada tahun 1994, McDonald membuka gerainya di luar Pulau Jawa untuk pertama kalinya, yaitu di Medan Mall. Namun, hingga saat ini McDonald telah menjadi salah satu restoran cepat saji terfavorit di Indonesia dengan lebih dari 200 gerai yang tersebar di berbagai kota. McDonald telah menjangkau jutaan masyarakat Indonesia, seperti itu. Customer segments dari McDonald tuh apa sih dari segi geografisnya adalah lokal dan internasional, perkotaan dan pedesaan. Dari demografisnya yaitu usia 8-45 tahun, itu laki-laki dan perempuan, semua tahap siklus hidup, pendapatan rendah dan menengah dan berbagai pekerjaan. Psikografisnya itu kelas sosial bawah, kerja dan menengah, santai dan tidak mau repot. Perilakunya adalah pengguna restoran cepat saji mencari makanan yang terjangkau dan nyaman. Proporsi nilai atau value proposition-nya adalah McDonald menawarkan berbagai macam nilai bagi pelanggannya yang membedakannya dari pesaingnya. Berikut adalah beberapa proporsi nilai utama McDonald. Proposisi nilai utama McDonald's yang pertama adalah harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan restoran cepat saji lainnya. Yang kedua adalah menu yang lebih beragam dengan cita rasa lokal. Yang ketiga adalah promosi dan penawaran menarik yang lebih sering. Yang keempat adalah layanan McDelivery yang memudahkan pelanggan untuk memesan makanan dari rumah.
Yang kelima adalah komitmen terhadap pengembangan UMKM di Indonesia. Jadi McDonald ini menawarkan proposisi nilai yang menarik bagi pelanggannya dengan menggabungkan berbagai faktor seperti rasa, kenyamanan, harga, aksesibilitas, kualitas, inovasi. Nah, hal ini menjadikan McDonald sebagai salah satu restoran cepat saji yang paling populer di dunia. Channel salurannya McDonald itu adalah restoran. Jadi McDonald's memiliki jaringan restoran yang luas di seluruh dunia. Layanan drive-thru juga memungkinkan pelanggan untuk memesan dan mengambil makanan tanpa harus keluar dari mobil. Delivery, McDonald menawarkan layanan delivery melalui berbagai platform online, lalu aplikasi mobile. Jadi McDonald's memiliki aplikasi mobile yang memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan, mencari lokasi restoran, dan mendapatkan informasi lainnya. Hubungan pelanggan atau customer relationships itu adalah program loyalitas yang dimana McDonald memiliki program loyalitas yang memberikan penghargaan kepada pelanggan yang sering berkunjung. Lalu media sosial, di mana McDonald menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan dan mempromosikan produk-produknya. Ketiga adalah acara dan promosi. Jadi McDonald mengadakan berbagai acara dan promosi untuk menarik pelanggan baru dan menjaga loyalitas pelanggan lama. Aliran pendapatan atau revenue streams dari McDonald itu adalah yang pertama penjualan makanan dan minuman. Ini adalah sumber pendapatan utama McDonald's. Yang kedua adalah royalti waralaba, di mana McDonald mendapatkan royalti dari franchise yang mengoperasikan restoran McDonald's itu sendiri. Yang ketiga adalah penjualan merchandise, di mana McDonald's menjual merchandise seperti mainan, pakaian, dan souvenir lainnya, serta penyewaan properti. Di mana McDonald's memiliki banyak properti yang disewakan kepada franchise-franchise-nya. Sumber daya utama atau key resource-nya brand McDonald's. Brand McDonald adalah salah satu brand yang paling terkenal di dunia. Jaringan restoran, McDonald's memiliki jaringan restoran yang luas di seluruh dunia dengan sistem operasi yang efisien, di mana McDonald memiliki sistem operasi yang efisien yang memungkinkan untuk menghasilkan makanan dengan cepat dan murah. Lalu karyawan yang terlatih, jadi McDonald memiliki karyawan yang terlatih untuk memberikan layanan yang cepat dan ramah kepada pelanggan. Yang ketujuh itu adalah aktivitas utama atau key activities dari McDonald itu adalah yang pertama memasak dan menyajikan makanan. McDonald's memasak dan menyajikan makanan dengan cepat dan murah. Yang kedua adalah membersihkan restoran. McDonald menjaga kebersihan restorannya agar pelanggan merasa nyaman. Yang ketiga adalah mempromosikan produk, di mana McDonald mempromosikan produk melalui berbagai saluran seperti iklan, media sosial, dan acara. Lalu yang keempat, McDonald mengembangkan produk baru, di mana terus di sini McDonald terus mengembangkan produk baru untuk menarik pelanggan baru dan menjaga loyalitas pelanggan lama. Lalu kemitraan utama atau key partnership-nya adalah pemasok bahan baku, di mana McDonald's bekerja sama dengan pemasok bahan baku untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Yang kedua adalah franchise, di mana McDonald's bekerja sama dengan franchise untuk mengoperasikan restoran McDonald's di seluruh dunia. Yang ketiga adalah organisasi nirlaba, di mana McDonald's bekerja sama dengan organisasi nirlaba untuk mendukung berbagai kegiatan sosial. Lalu di sini ada struktur biaya atau cost struktur di mana biaya bahan baku dari McDonald adalah biaya bahan baku salah satu biaya terbesar di McDonald's. Biaya sewa properti, McDonald membayar sewa properti untuk restoran yang dioperasikannya sendiri. Biaya gaji karyawan, McDonald's membayar gaji kepada karyawannya, dan biaya pemasaran, McDonald's mengeluarkan biaya untuk mempromosikan produknya. Tips bisnis model kanvas ala McDonald's, yang pertama adalah kenali target pasar Anda, yang kedua adalah fokus pada nilai proporsi yang kuat, yang ketiga adalah bangun saluran distribusi yang efektif, yang keempat adalah ciptakan hubungan pelanggan yang baik, yang kelima adalah optimalkan kemitraan strategis, yang keenam adalah kelola biaya secara efektif, yang ketujuh diversifikasi aliran pendapatan, yang kedelapan adalah inovasi dan adaptasi. Lalu tips penerapan ala McDonald's adalah gunakan bisnis model kanvas untuk menganalisis dan memetakan strategi bisnisnya, pelajari dan adaptasi tips dari McDonald's yang sesuaikan dengan jenis usaha kita atau Anda, fokus pada nilai proposition yang kuat dan layanan pelanggan yang baik,
Yang keempat adalah bangun hubungan yang baik dengan mitra bisnis dan kelola biaya secara efektif. Lalu yang kelima adalah terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Jadi McDonald telah mencapai kesuksesan global dengan menerapkan bisnis model kanvas yang efektif. Dengan mempelajari dan mengadaptasi tips dari McDonald, kita dapat mengikuti ini peluang untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis-bisnis kita, terutama dari UMKM ataupun bisnis-bisnis yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatan kali ini untuk presentasi dari digital entrepreneurship, yaitu dengan studi kasus McDonald. Mohon maaf jika ada perkataan dan kata-kata yang kurang pantas untuk dijelaskan. Kurang lebihnya saya pamit. Terima kasih Ibu Ratih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.